Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha dengan NIM 210452 dari Prodi PGSD kelas RA kelompok B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom, MPD. Sistem pendidikan nasional. Baik, pengertian pendidikan itu sendiri adalah pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu kesatuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya. Seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut diklat. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan kelembagaan pendidikan itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada jalur pendidikan dan yang kedua jenjang pendidikan. Jalur pendidikan itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola bersifat nasional. Yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah yang disingkat PLS. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS atau pendidikan luar sekolah memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Yang kedua yaitu ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terbagi atas tiga, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang pertama jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah yang
lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Satuan Pendidikan Sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Jadi, pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mungkin memperkembangkan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai akademik dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Selanjutnya yaitu program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Baik, pendidikan umum itu sendiri adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan mengkhususkan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Jadi yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, singkatan dari Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan serta tunagrahita.
Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, setara dengan diploma 3. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang terakhir yaitu ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Nah, pendidikan agama dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, tingkat pendidikan tinggi, yang termasuk tingkat pendidikan dasar, misalnya madrasah ibtidaiyah, tingkat pendidikan menengah seperti sanawiyah, PGAN atau pendidikan guru agama negeri, dan yang tingkat pendidikan tinggi seperti sekolah teologia, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, atau IHD, Institut Hindu Dharma. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum program pendidikan yang terbagi atas dua. Yang pertama yaitu kurikulum nasional, yang kedua yaitu kurikulum muatan lokal. Nah, tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu yang pertama, terwujudnya bangsa yang cerdas. Yang kedua, manusia yang utuh, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur. Yang keempat, terampil, berpengetahuan. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Pengertian muatan lokal itu sendiri yaitu gambaran muatan lokal dalam lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Nah, hal yang berkaitan dengan lingkungan ini perlu dipelajari oleh murid daerah itu. Selanjutnya yaitu upaya pembangunan pendidikan. Yang pertama yaitu jenis upaya pembaruan pendidikan. Jenis upaya pembaruan pendidikan tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Yang kedua yaitu pembaruan kurikulum. Ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan
dan yang mengubah. Termasuk pertama ialah landasan filosofis, yaitu filsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua yaitu bersifat mengubah, ialah landasan sosial atau berupa kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis yaitu cara peserta di dalam belajar mengenai hal ini. Banyak penemuan-penemuan baru yang menopangnya. Yang ketiga yaitu pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktunya belajar pada satu satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu pembaruan tenaga kependidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga pendidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksanaan kompeten tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, ialah pustakawan, laboran, konselor, teknisi sumber belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, dan peraturan pemerintah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.